I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Legenda Chelsea jadi pendamping baru Bima Sakti. Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 membuat beberapa pihak terlihat tidak senang, utamanya negara-negara tetangga yang memiliki rivalitas tinggi dengan skuad Garuda seperti Malaysia dan Vietnam. Ditambah lagi, fakta bahwa pasukan Bima Sakti gagal lolos ke putaran final membuat pasukan tersebut menghujani cibiran Indonesia karena sebagai tuan rumah otomatis membuat skuad Garuda Asia mentas di ajang akbar ini. Sayangnya cibiran tersebut sepertinya akan dibayar dengan kesungguhan pasukan Bima Sakti. Tidak mau hanya menjadi pelengkap di turnamen akbar kelompok usia ini, PSSI bersama Bima Sakti Tukiman melakukan persiapan serius di waktu yang mepet ini. Setelah sebelumnya mengumumkan bahwa pelatih kepala U17 akan berkolaborasi dengan dua pelatih top kebanggaan, Indra Syafri dan Sintayong. Teranyar disampaikan langsung oleh Exco PSSI Arya Sinulinga bahwa dalam persiapannya, Bima Sakti juga akan bekerja sama dengan pelatih asal Inggris yakni Dennis Wise. Dennis Wise sendiri adalah legenda salah satu klub Liga Inggris Chelsea, yang mana kini dia juga bekerja sebagai direktur teknik Garuda Select. Tapi dalam minggu ini Bima Sakti akan kolaborasi dengan Dennis Wise, dia dirtek Garuda Select, ucap Arya Sinulinga. Dengan demikian, Wise akan berkunjung ke tanah air dalam waktu dekat ini, sebab Bima Sakti akan melakukan pencarian pemain di 9 ke atau 10 kota di Indonesia. Hal itu sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kualitas anak didik Sintayong diakui tim pelatih dunia. Seperti yang kita tahu, setelah menjalani laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina kemarin, Marcelino Ferdinand langsung kembali ke Belgia, yakni untuk bergabung bersama klubnya KMS Kadense. Ia pun terlihat langsung berlatih bersama dengan rekan-rekannya. Teranyar hal tersebut diketahui dari postingan Instagram rekan satu timnya yang berasal dari Singapura, Ilhan Fandi Ahmad. Ilhan memposting sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama Marcel sedang berlatih bersama. Namun ada hal yang mengejutkan tim dokter dari KMS Kadense, yakni kondisi fisik dari Marcelino Ferdinand. Lino sapaan akrabnya diketahui sudah lama tidak berlatih bersama dengan tim, tetapi saat melakukan tes fisik, stamina Marcel menunjukkan hasil yang konsisten. Dengan hasil tersebut, tim dokter KMS Kadense pun dibuat terkejut. Kondisi fisik yang konsisten ini pun tidak terlepas dari pola latihan yang dilakukan oleh Marcelino saat berada di timnas Indonesia bersama dengan Sintayong. Sin memang terkenal sering menerapkan latihan fisik yang keras. Oleh sebab itulah, meski baru berlatih bersama dengan klub yang dibelanya, Marcel tetap memiliki kondisi fisik yang prima. Tidak hanya itu, kualitas juga ditunjukkan oleh Asnawi Mangkualam. Kapten timnas Indonesia itu mendadak menjadi pelatih di klubnya Jeonnam Dragons. Hal tersebut diketahui dari unggahan terbaru Jeonnam. Dengan potret dibagikannya, terlihat Asnawi berada di depan anak-anak memberikan pelatihan. Jeonnam Dragons mengadakan Football Clinic Little Dragons 2023 untuk membahagiakan anak-anak di Jeonnam-do. Klinik sepak bola ini diikuti sekitar 300 pemain anak-anak dan orang tua. Sontak saja postingan ini menjadi sorotan warganet Indonesia, di mana para netizen memberikan pujian terhadap Asnawi yang ikut andil dalam perkembangan sepak bola di Korea Selatan. Deretan pemain keturunan Grade A bersedia bela timnas Indonesia. Pertama, Ilyas Alhaf. Ilyas Alhaf baru saja membantu Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Namun pemain keturunan Maroko Indonesia Belanda ini memilih meninggalkan Almere City ketika kontraknya habis per 30 Juni kemarin. Saat ini Ilyas berstatus tanpa klub dan berpotensi dikontrak salah satu klub Eredivisie dalam waktu dekat ini. Teranyar pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan menjalani wawancara bersama YouTuber asal Indonesia Yusa Nugraha. Dalam wawancara tersebut, Ilyas Alhaf mengaku bersedia jika ditawari memperkuat skuad Garuda. Tapi kalau itu tanda membawa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda, buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia. Tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Ilyas Alhaf saat diwawancarai. Kedua, Jordi Werman. Jordi Werman sendiri yang musim lalu membela ADO Den Haag pernah memperkuat timnas Belanda U16 hingga U20. Fakta ini menunjukkan bahwa ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini bukanlah pesepak bola sembarangan.
Baru berusia 24, tenaga Jordi Wehrman bakal sangat berguna bagi timnas Indonesia. Saat ini, ia tengah mencari klub yang tepat setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama klub kasta teratas Liga Swiss FC Luzern. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Wehrman. Yang ketiga, J.Izes. J.Izes sendiri baru saja gabung ke klub kasta kedua Liga Italia Venezia pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Bek berusia 23 tahun tersebut selalu siap jika dibutuhkan oleh skuad Garuda. Saya terbuka untuk itu menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tapi satu sisi, saya ingin berkarir di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela timnas asal kakekku Indonesia. Itu adalah sesuatu kehormatan. Jadi tentu saya terbuka untuk itu, kata J.Izes di akun YouTube Yusa Nugraha.